dengarkan sampai selesai baru boleh nanya. Jangan sampai dia nganggap oh ternyata nggak boleh nanya. Nah itu bahaya. Gitu. Itu Kak Isna. Baik, terima kasih Kak Ojan jawabannya. Kak Ojan sudah jam 20 lewat 40 menit nih, kita sudah lebih dari rundown. Kak Ojan, boleh satu pertanyaan online lagi atau sudah Boleh, cukup? sangat boleh. Oke, boleh. Saya santai aja lagi di rumah kok ini. Oke, alhamdulillah. Oke, sebentar ya Bunda, jangan raise hand dulu. Nanti Kak Isna hitung 1 sampai 3. Silahkan nanti raise hand. Oke, sudah siap nih jempolnya yang mau nanya langsung ke Kak Ojan. 1, 2, 3. Oke, ada Bunda Ayu Manggiasih dari Kota Batu. Sebentar, saya unmute dulu. Oke, silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Ayah Bunda, khususnya Kak Isna, host, dan juga Kak Ozan. Masya Allah ini saya merasa sangat beruntung hari ini karena Allah pertemukan kita ya di Zoom ini. Kak Ozan, banyak sekali ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Saya cuman hanya ingin memberi penekanan satu, Kak Ozan. Berarti pada intinya, apapun yang kita lakukan untuk memberikan pengenalan ya pendekatan anak kita terhadap kisah teladan yang sesuai dengan Al-Quran, pada intinya adalah bagaimana kita sebagai orang tua, ibu, untuk menguasai, paling nggak kita belajar kembali tentang kisah-kisah teladan yang ada di Al-Quran. Kalau begitu kita tuh bisa mengkaitkan setiap hal yang ada dalam keseharian kita. Mungkin kita ceritakan ke anak-anak tidak harus secara formal tentang Nabi A, B, C, D, E, atau mungkin tentang apapun itu misalnya hanya dari segi misalnya, Kak ngerti nggak kita tuh harus suka tersenyum misalnya, lalu kita kaitkan itu dengan apa yang sudah kita pelajari atau ada yang di Al-Quran, lalu kita sambungkan dengan ayat, itu pun juga bisa ya Kak Ozan ya. Betul Bunda, betul sekali. Kemudian Kak Ozan, jadi saya melihat bahwa kebiasaan ini kadang tuh saya melihat tidak sinkron antara aku tuh pengen nih punya anak yang A, B, C, tapi kita sendiri tidak menyediakan ruang untuk diri kita belajar, atau kita tidak mendukung, mensupport lingkungan anak-anak untuk cinta dengan Al-Quran. Misal nih Kak Ozan nih, yang saya lihat teman-teman saya, aku tuh pengen anakku tuh pintar ngaji, tapi misal sekolahnya ternyata tidak disekolahkan di yang memang ada ngajinya, atau yang mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi kayaknya ketimpangan itu tuh yang maksudnya orang-orang bertanya, kok anakku nggak sama kayak kamu, tapi kita tuh kadang kurang, kurang mengkoreksi diri. Oh iya, mungkin kita sendiri juga belum ini. Jadi kita menuntut anak untuk cinta, kitanya belum cinta, atau kitanya belum melakukan pendekatan itu dalam keseharian kita. Contoh kecil aja di sekolah, misal diajarin doa-doa, ternyata kita di rumah main selonong aja misalnya ke kamar mandi gitu ya. Kalau sana tuh habis makan udah selesai cuman alhamdulillah, ternyata kita dapat feedbacknya dari ustazahnya, maaf Bunda kalau di rumah tolong dibiasakan untuk memberikan anak doa A, B, C, atau memberi kisah. Nah ini benar-benar tauladan. Yang saya pikir awalnya itu bahwa ini mendongeng tuh harus benar-benar yang wah dengan kosakata yang A, B, C, dengan gaya bicara yang seperti apa, intonasi. Ternyata di sini saya notice kalau itu semua tuh nggak penting dulu. Yang penting kita benar-benar kita merasakan, kita mencintai, menyalurkan cinta itu kepada anak, baru anak yang bisa mencintai Al-Quran. Jadi kita sebagai media, gitu, mediator untuk anak dan Al-Quran. Sepertinya seperti itu ya Kak Ozan. Mungkin betul itu aja sekali, pertanyaan. Ya, terima kasih Bunda Ayu risamnya betul. Jadi tadi itu alhamdulillah saya senang sekali mendengarkan itu, artinya materi yang sharing tadi sampai ke Bunda Ayu dan saya pikir ke teman-teman semua juga. Jadi kalau misalnya ada satu cerita nih, kalau mungkin teman-teman pernah dengar di India itu ada, singkat saja, ada di India itu ibu-ibu yang punya anaknya itu sakitnya saya lupa ginjal kalau nggak salah. Pulang dari rumah sakit, anaknya ini dikasih pantangan tidak boleh makan makanan yang mengandung garam.
tapi dikasih tahu sama orang tuanya nggak nurut. Kata ibunya, "Dek, kamu itu disuruh makan makanan yang tidak boleh mengandung garam." Tapi dia nggak mau nurut, berkali-kali nggak mau nurut. Akhirnya, ibu tadi datanglah ke orang bijak di kampungnya, namanya Mahatma Gandhi. Terus dibawa anaknya, terus kata ibu tadi, "Pak, tolong ini Pak Gandhi, tolong nasihati anak saya supaya dia mau pantangan makan makanan yang mengandung garam." Mendengar itu, Pak Mahatma Gandhi bilang gini ke ibunya, "Ibu, tolong bawa anak ibu pulang dulu 1 minggu, nanti seminggu kemudian baru balik lagi ke sini ya." Kata ibunya, "Oh, oke, oke, oke." Lalu seminggu, dia pulanglah ke rumah dan anaknya selalu makan makanan yang mengandung garam. Dan seminggu kemudian, dia tepati janji, dia bawa anaknya lagi ke Mahatma Gandhi. Lalu anaknya duduk di depan Mahatma Gandhi, dan Mahatma Gandhi bilang ke anaknya, "Mulai hari ini, kamu jangan makan makanan yang mengandung garam ya." Dan ajaibnya, setelah dia ngomong begitu ke anak tadi nurut. Dan pulangnya tidak makan makanan yang mengandung garam lagi. Ibunya kan heran ya, wah ini orang sakti nih. Sekali ngomong anakku nurut, sementara aku kalau ngomong nggak diturutin gitu. Lalu setelah beberapa hari penasaran, dia baliklah ke Mahatma Gandhi, dia nanya, "Pak," kata dia, "aku penasaran deh, kenapa ketika aku nasihati anakku nggak nurut, sementara aku datang ke kamu, sekali ngomong anakku nurut. Apa rahasianya?" Lalu kata Mahatma Gandhi, "Ibu tahu nggak, ketika ibu pertama kali datang ke sini, saya masih makan makanan yang mengandung garam. Makanya saya minta ibu pulang dulu, bawa anak ibu seminggu, dan selama seminggu, saya puasa makan makanan yang mengandung garam. Ketika saya sudah tidak makan makanan yang mengandung garam, baru saya berani menasihati anak ibu supaya tidak makan makanan yang mengandung garam." Nah, kisah teladan ini tidak hanya tentang kisah-kisah bagus, tadi betul sekali kata Bunda Ayu, kisah-kisah yang harus kita teladani, tapi juga mengingatkan kita bahwa kita yang jadi teladan dulu. Kita yang cinta dulu, kita yang sayang, suka dulu, baru kita berharap anak juga suka gitu. Begitu Kak Isna. Baik, terima kasih Kak Ojan atas. Ada yang mau nanya lagi tadi tuh, angkat tangan. Oh, ada yang mau nanya lagi? Boleh nih satu pertanyaan lagi dari Kak Ojan. Nah, itu. Oke, silahkan Bunda Anissa Fitriani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ojan, Kak Isna mohon maaf belum bisa buka kamera ya. Karena kondisi tidak mendukung. Izin bertanya, anak saya Fakih Abdurrahman usia 3 tahun 8 bulan. Saya suka membacakan kisah teladan Rasul. Itu salah satunya yang paling dia favoritkan yaitu kisah Perang Badar gitu. Nah, padahal banyak kisah di sana Kak gitu, banyak. Tapi yang sering diminta bacakan adalah kisah Perang Badar. Sampai suatu hari ketika dia gambar, itu apa yang dia lihat dari buku itu dia tuliskan semuanya tentang pedang, tentang prajurit, sampai menjadi suka bermain. Jadi suka bermain ya menjadi superhero gitu. Padahal saya memang tidak memberikan tontonan, tapi dari kisah itu dia menjadi superhero gitu. Hal yang ingin saya tanyakan Kak gitu, kalau untuk berkisah tentang perang gitu, itu dari usia berapa gitu? Saya sama mau ditanyakan kalau untuk neraka misalnya, kalau misalnya saya bercerita kisah dari dari surat juz 30 itu kan banyaknya tentang kisah hari kiamat gitu, kehancuran bumi itu baiknya itu dari usia berapa ya Kak ya? Terima kasih Kak Ojan. Terima kasih Bunda Anissa Fitriani. Ini bagus banget pertanyaannya nih. Saya mau tanya, teman-teman boleh jawab di kolom chat. Menurut teman-teman, apakah semua cerita dalam Al-Quran, cerita para nabi, itu cocok untuk anak usia dini? Apakah semua cerita Al-Quran itu baik, cocok, sesuai untuk anak usia dini? Tidak, enggak. Tidak semua. Tidak semua, belum tentu. Sepertinya tidak. Tidak semua. Betul, jawabannya tidak semua. Tidak semua.
Kalau pertanyaannya untuk semua, tidak untuk anak usia dini ya. Tadi kan anaknya 3 tahun 8 bulan kalau nggak salah tadi. Jadi memang cerita-cerita Al-Quran itu adalah cerita yang terbaik, tapi belum tentu cocok untuk anak usia dini, bahkan untuk anak kita yang entah berapa usianya. Gitu. Sama kayak begini, semua pelajaran di sekolah dasar, semua pelajaran di SD itu baik semua. Tapi belum tentu cocok untuk kelas 1. Ya kan? Karena kelas misalnya pelajaran tentang ada metamorfosis itu di kelas 6. Itu pelajaran yang baik, tapi belum tentu cocok sesuai untuk anak kelas 1 karena konsepnya dia belum tahu, belum nyampe, belum nangkap. Makanya ada klasifikasi pelajaran untuk kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 gitu. Nah, analoginya sederhananya begitu. Jadi di dalam Al-Quran tuh ada cerita tentang kaum Nabi Lut, ya kan, homoseksual. Kemudian ada cerita tentang apa namanya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang kalau dirinci dalam hadis itu kan ada lagi tuh kisah teladan tentang Nabi Sulaiman itu. Nabi cerita ke para sahabat, Nabi Sulaiman tuh punya istri 99 orang gitu. Kemudian dia malam itu bilang, aku akan menggilir semua istriku dan semuanya akan melahirkan keturunan-keturunan para mujahid gitu. Lalu ternyata tidak terjadi, dan yang punya anak cuma 1, dan itu pun cacat anaknya. Di bahasanya begitu. Itu. Lalu kata Nabi Muhammad, seandainya saja Nabi Sulaiman itu berkata insya Allah, maka itu akan terjadi. Itu tentang insya Allah.